Oke, kita lanjut lagi ya. Sebelum kita lanjut, kalau ada yang perlu didiskusikan, untuk analisis plat lantai ini relatif lebih mudah ya dibanding dengan struktur lentur untuk baja kemarin ya. Jadi relatif lebih mudah lah ya. Oke, kita asumsikan nilainya sudah ini ya, sudah sesuai lah gitu ya. Misalnya gitu ya ini ya. Sudah sesuai, kemudian kita dapatkan momen sebesar 5,80 ya. Nah, kalau dia berbeda nanti maksudnya penulangannya dibuat variatif misalnya ya. Nah, ini nanti akan dihitung masing-masing ya sesuai dengan ini tadi ini di bagian paling besar sepersembilan misalnya ya, tumpuan bagian tengah ya. Sedangkan kalau kita misalnya hitung di bagian tumpuan sebelah kiri dan kanan ini dia 1/16 ya. Nanti dihitung masing-masing kalau mau variatif ya. Langkahnya sama ya. Langkah-langkah penyelesaian untuk perhitungan tulangannya ya sama sama dengan tahapan yang ini ya. Nanti akan berbeda-beda di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita asumsikan penulangan kita itu seragam ya. Jadi kita seragamkan semua baik itu di tulangan di tumpuan, kemudian tulangannya di arah eh, lapangan nanti sama ya. Kita asumsikan ini momennya yang terbesar itu di 5,8 tadi ya. Untuk momen ultimate-nya. Kemudian kita menghitung momen nominalnya yang kita jadikan sebagai momen desainnya ya, momen perencanaannya ya. Nah, kembali lagi di sini ya, yang tadinya beban momen yang kita hitung itu adalah 5,8 ya, 5,8 eh, ton meter ya. Kemudian kita up lagi tanda kutip ya, ini sesuai dengan aturan ya 0,8 lagi. Jadi di up lagi nilainya menjadi 7,259. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita perhatikan sudah banyak kali di ini ya, di up nilainya ya. Sehingga perencanaan itu semakin besar sebenarnya ya. Semakin aman lah gitu intinya. Kalau kita kembali lagi saya sampaikan ketika kita mengikuti prosedur perencanaan yang sudah ditetapkan oleh SNI ya, termasuk nanti misalnya 0,8 ya, kemudian beban matinya sudah dinaikkan 20%, kemudian beban hidupnya juga sudah di up 60% ya. Kemudian hasilnya beban yang didesain itu adalah sebesar ini ya misalnya ya. Maka eh, tidak ada alasan sebenarnya bahwa struktur kita itu mengalami kegagalan struktur ya. Terkecuali nanti di tahapan pelaksanaan ya. Mungkin di metode pelaksanaannya yang keliru misalnya gitu ya. Yang tadinya belum cukup umurnya ya, kemudian di perancahnya atau apa namanya ya perancahnya gitu ya, itu sudah dicopotin ya karena apa? Karena ingin mengejar waktu misalnya sehingga ya terjadi kegagalan struktur. Artinya metode-metode standar metode pelaksanaan juga tidak diikutin ya itu yang menjadi kegagalan struktur itu ya. Namun kalau kita mengikuti prosedur semuanya ya eh, mestinya gitu ya bahwa desain kita itu sudah aman ya. Oke, kita lanjut di sini ya. Kemudian kita menghitung rasio penulangan ya, row ya, row tulangan. Nah, di sini komposisinya ya, komposisinya mestinya eh, persyaratannya ya, row minimum ya,
lebih kecil dibanding rho perlu ya. Kemudian lebih kecil rho maksimum. Mestinya formulanya seperti ini ya. Artinya batasan-batasan jumlah penulangan yang eh, kita lakukan di dalam plat lantainya atau di struktur balok lentur lah ya. Itu ada rho minimum atau rasio penulangan minimumnya ya. Nanti kita cek ya. Kemudian kita hitung ya. Rho minimum sebenarnya 1,4 per FY ya. Ini sesuai soal 340 jenis dari mutu bajanya ya 340 MPa ya. Oke, di sini rho atau rasio penulangan dari minimumnya adalah 0,0041 ya. Kemudian kita hitung rho tulangan maksimumnya, jadi batasannya. Di sini batasannya rho minimum dan rho maksimum. Kita hitung rasio penulangan maksimumnya ya. Di mana 0,75 ini adalah dikalikan rho balance-nya ya. Rho B ya. Di mana rumus rho balance-nya, nah ini rumusnya ya. Silahkan dicek aja nanti di materi kita ya. Beta satu ini, nah ini beta satunya 0,85 ya. Kalau di soal kita untuk FC-nya berapa ya? FC-nya 35. Ini ada kekeliruan juga ya. Kita menggunakan beta satu ya. Nah, ini mungkin eh, apa tertinggal ininya ya, mungkin atau tidak mengikuti atau seperti apa ya. Nilai beta satu ini itu bukan 0,85 untuk FC 35 ya. Kita lihat persyaratan kembali ya. Nilai FC, nilai beta satu untuk FC atau mutu beton di atas 30 MPa ya. Kita cek. Nah, ini ya. Nah, ini. Kalau dia 0 sampai 30 MPa itu baru kita menggunakan beta satunya adalah 0,85 ya. Nah, kalau FC-nya 35 MPa berarti kita menggunakan formula rumus ini untuk mencari nilai beta satunya ya. Artinya 0,85 dikurang ya 0,85 dikurang 0,008 ya dikali, nah ini dikali FC-nya 35 dikurang 30 berarti dikali 5 ya, dikali 5. Nah, mestinya dia 0,81 ya. Nah, di sini mungkin kurang teliti gitu ya jawabannya ya. Nah, di sini mestinya dia nilainya 0,81 ya. Karena nilai FC kita FC-nya 35 MPa di soal ya. Sesuai soal kita di sini adalah FC 35 MPa ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti mungkin sekedar pemahaman aja kali ya. Biar lebih ke depannya eh, bisa lebih teliti jawabannya ya. Nah, karena mungkin ini eh, murni mengikuti ini ya, contoh gitu ya. Padahal sebenarnya di situ ada penjelasan bahwa nilai beta satu ini itu tergantung dari mutu betonnya ya. Nah, anggaplah 0, ini sudah benar gitu ya. Kemudian nilainya ini ya 0,0356 ya untuk rho maksimumnya. Jadi rho batasannya nanti nilai rho perlu kita itu tidak boleh lebih dari 0,036
356 ya. Nah, kalau nanti misalnya rho perlunya lebih dari nilai rho maksimum ini, artinya ketebalan dari plat lantai kita itu kurang memenuhi. Misalnya gitu ya, 25 cm misalnya ini ya. Kalau nanti nilai rho-nya lebih rho perlu lebih tinggi dari rho maksimum ini ya, karena kita dibatasin dari rho minimum dan rho maksimum ya. Nah, kan ini harus diperbesar ya. Kalau tidak mau diperbesar ini bisa menggunakan tulangan rangkap ya. Nah, ini tulangan tunggal. Kalau kita satu merencanakan hanya di bagian bawah itu namanya tulangan tunggal ya. Tapi kalau kita menggunakan tulangan rangkap ya di bagian atas juga kita pasang. Nah, ini nanti eh, ada perhitungannya khusus lagi gitu ya. Di beton satu sudah kita bahas sebenarnya itu ya. Tapi itu intinya adalah rho maksimum tidak boleh lebih dari rho maksimum intinya ya. Eh, Nilai ketebalan plat lantainya kurang memenuhi ya, atau diperbesar menjadi 30 misalnya ya. Nah, khususnya sebenarnya bangunan-bangunan seperti ini yang difungsikan untuk memikul beban yang relatif berat ya. Contohnya seperti apa? Mungkin di bagian bangunan misalnya ada mall-mall, bisa supermarket gitu kan, ada parkiran kendaraan di lantai berapa misalnya seperti di Banjarmasin Duta Mall gitu ya. Atau nggak tahu kita nanti pembangunan yang ada di Duta Mall Palangkaraya yang di Bundaran Burung itu kan sebelahnya itu kan ada lagi pembangunan mall ada lantai berapa itu misalnya. Nah, apakah nanti fungsi ada bangunan di dalam bangunan itu difungsikan sebagai parkiran? Nah, kalau ada di situ parkiran berarti dipastikan ada tulangan plat lantainya itu tuh rangkap ya. Dan mungkin jenis-jenis tulangannya juga yang besar-besar ya dan rapat ya. Ya sesuai dengan kebutuhan dari beban yang dipikul oleh si plat lantainya gitu ya. Kembali lagi di sini ini persyaratannya adalah rho maksimumnya itu tidak boleh lebih dari rho maksimum nanti nilai rho-nya ini ya. Oke, kita cek lagi di sini ya. Kita perhitungan nilai Rn-nya ya. Dapat ya. Nah, kemudian nilai momen nominal ya. Tadi nilainya sebesar mana di sini? Kita cek hasilnya tadi 7258. Nah, ini juga eh, agak agak ini nilainya ya. Nilainya agak lain. Nah, agak lain ini dengan perhitungan awalnya. Ini total momennya adalah 7,256 dikali 10 pangkat 7 ya. Dikonversi dari ton meter ke newton milimeter ya. Sini 7,256 10 pangkat 7. Di sini nilainya menjadi 897. Nah, ini ya. Mungkin keliruan gimana lagi ya. Oke, ini mungkin eh, kurang teliti lah gitu ya. Kita asumsikan nilainya sudah tepat lah gitu ya, sama ya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya ya. Nilai dari Rn ini ke rumus di sini ya. Kita cek. Di sini nilai 0,0026 ya. Nah, ini kita bandingkan dengan rho minimumnya. Berapa rho minimum? Rho minimum tadi 0,0041. Di sini hasilnya 0,0026. Nah, misalnya ya. Karena ini sebenarnya ada keliru ya. Nggak tahu dari angka dari mana ini ya. Nah, ini mestinya eh, lebih nggak tahu lebih besar atau lebih kecil lagi ya, sesuai dengan hitungan di sinilah gitu ya. Nah, di sini karena nilainya lebih kecil, nah ini ya, rho minimum, rho perlu itu lebih kecil daripada rho minimum ya, 0,026. Maka kita menggunakan rho minimum ya. Karena apa? Karena kita dibatasin oleh rho minimum tadi ya, tidak boleh kurang bahasanya ya. Apa namanya, sesedikit sedikitnya tulangan itu harus
sebesar raw minimum ini gitu bahasanya ya. Jadi tidak boleh kurang dari raw minimum ya. Fungsinya untuk apa ini ya? Tadi mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa struktur untuk menjamin struktur kita itu bersifat, salah satunya ya, untuk menjamin struktur kita itu bersifat ductile ya, maka eh, jumlah tulangan yang dipasang pada struktur kita itu harus minimum, ada minimumnya, bahasanya seperti itu ya. Tidak boleh kurang ya. Nanti kalau kurang tulangannya misalnya, maka nanti khawatirnya sifat dari struktur itu menjadi getas ya. Kebalikan dari ductile ya. Tiba-tiba runtuh ya. Tidak memberikan ciri-ciri bangunannya, misalnya plat lantainya rata-rata, tiba-tiba amrol brep. Nah, gitu. Nah, ini yang berbahaya ya. Kita menginginkan struktur kita itu bersifat ductile ya. Sebelum dia mengalami keruntuhan, ya mestinya dia memberikan sinyal-sinyal atau warning kepada si penghuninya. Oh, ini retak-retak, plat lantai sudah mulai melendut gitu kan. Keramiknya sudah mulai pecah-pecah gitu. Makanya hati-hati, jangan mendekat lagi. Bahasanya seperti itu ya. Kasus yang terjadi di Banjarmasin beberapa waktu yang lalu gitu ya, ada supermarket ya. Bukan supermarket ya, apa namanya? Kalau nggak salah itu Alfamart atau apa gitu ya, mengalami keruntuhan dan ada korban jiwa di situ. Sebenarnya bangunan sudah memberikan warning ya sebelum mengalami kegagalan struktur sebenarnya. Tetapi karena si penghuninya ya mungkin merasa masih aman aja gitu ya. Iya, mereka tidak merenovasi ataupun memperbaiki bangunannya, bahkan masih terus digunakan sehingga terjadi kegagalan struktur seperti itu. Nah, untuk hal-hal supaya tidak terjadi seperti itu, maka bangunan dibuat bersifat ductile ya. Sebenarnya sudah benar itu, bangunan sudah memberikan ciri-ciri atau warning lah ya. Kalau kita manusia ya setidak-tidaknya ya sakitnya sakit ada warning-warningnya lah ya gitu, nggak kaget-kaget kayak seperti apa jantung ya kan. Tadi pagi masih lari sehat gitu ya. Dari lari pagi, sore-sorenya sudah eh, almarhum. Nah, ini agak memberi apa namanya memberi eh, dampak yang cukup inilah ya. Makanya bangunan juga seperti itu. Jadi kita menginginkan bangunan kita tidak eh, bersifat getas gitu ya, tapi bersifat ductile. Oke, kita lanjut ya. Kebetulan ini nilainya sebesar 0,0026 ya. Nah, kita gunakan 0,004 ya karena eh, nilai raw perlu lebih kecil daripada raw minimumnya ya. Oke, kemudian eh, kita hitung kebutuhan luas tulangannya ya di sini ya. Rho dikali B dikali D ya. Ini sudah bahas ini. Sebesar 943 milimeter ya. Kemudian untuk jaraknya, nah ini ya. Kita hitung, bisa menggunakan seperti ini, bisa juga menggunakan misalnya dia menggunakan 8 ini ya. Diameter 8. Jadi tinggal kita hitung nanti ini dibagi satu apa namanya? Satu luasan penampang untuk diameter 8 ya. Luasannya misalnya 78 di sini ya. Misalnya ya. Nanti tinggal dihitung aja luasan dari penampang dimensi daripada tulangannya. Misalnya ini tulangan 8 ya. Kemudian kita bagi ya. 943 dibagi dengan 78. Nah, kita dapatkan sebesar 12 buah ya. Misalnya 11 buah ya. Untuk diameter 8 ya. Sehingga dalam dalam lebar 1 meter ya, plat lantai itu ya. Ini selebar B ini tadi ya. Dia terpasang 12 ya. 12 buah tulangannya ya.
Nah, kalau jaraknya tadi berarti tinggal 1000 ya dibagi 12 ya. Nah, sekitar 83 lah ya. 83 sentimeter ya. Sentimeter milimeter ya. 8,3 senti ya atau 83 mili ya. Nah, kemudian kita buat gambarnya ya. Di sini sepertinya tidak ada di gambar ininya ya, dibuat sketsanya ya. Kalau di soal kita itu diminta nggak ya? Ya diminta juga ya. Tapi eh, baiknya dikasih ini ya, dikasih gambar sketsanya ya. Nah, sekarang kita di sini ya. Tadi 13 ya. 12 buah ya. Jadi di sini kita pasang tulangan. Nah, di sini ya. Setiap jarak ini batas ini bagian tumpuan ya. Ini bagian lapangan ya. Nah, di sini. Nah, nah, ini ya. Ini adalah diameter 8 ya. Jarak tadi 83 berarti karena 83 enggak kurang pas lah di gambar ya kita anggap jadi 8 senti misalnya ya. Jadi kita bulatkan menjadi 8 ya. Berarti sini 8 senti gitu ya. Karena kita pengen seragam ya di sini juga 8 ya diameter semualah intinya ya. Tapi kalau misalnya ingin berbeda maka cukup di sini aja yang diameter 8 jarak 80 mili ya atau 8 senti misalnya ya. Nah, di sini juga kalau mau seragam ya. Nah, ini tanpa atas ya, tanpa atas. Nah, kalau kita buat potongan ya, potongan dari atau tampak samping ya, maka tulangan atas di sini ya. Nah, bagian atas ya untuk tumpuan ya. Nah, bagian ini tadi ya untuk lapangan ini LP ini ya, bagian lapangan ini di bagian bawah ya, pasang bagian bawah. Nah, ya, sampai di sini ya. Dibengkokkan kalau di sini bagian lapangan ya. Jadi ini seragam semua dibuat. Tapi kalau kita pengen efisiensi ya dihitung masing-masing, mestinya di sini di bagian sini ya agak relatif bukan dia jarak 8 tapi sini mungkin bisa jarak 10 gitu ya. Jarak 10 8 jarak 10 senti misalnya ya. Di sini sama ya. Kalau mau variatif ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Untuk eh, penulangan plat lantai satu arah. Oke, mungkin seperti itu ya untuk materi kita di sore ini ya. Atau sebelum kita tutup, kita absen dulu ya. Atau ada yang perlu didiskusikan? Kita absen dulu ya. Ini pertemuan yang ke absen non-rek ya. Pertemuan yang ke-9 ya. Oke, satu, dua, tiga. Nah, pesertanya sebanyak 18 orang atau 17 orang ya.
Oke, kalau nggak ada yang didiskusikan, mungkin untuk sore ini kita cukupkan ya. Kita lanjut minggu depan ya dengan materi yang lainnya ya. Tanggal 1 bulan 12 ya. Oke, sudah dapat absennya. Kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak.